Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kita dalam kajian tadabbur Al-Quran. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama belajar dan kita akan sama-sama mentadabburi Al-Quran surat Al-Mulk insyaallah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sama-sama mengkaji dan mempelajari juga kita akan sama-sama belajar Al-Quran Surat Al-Mulk. Bagi yang ingin menyimak, bisa dibuka Quran Surat Al-Mulknya. Insya Allah kita akan awali dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا
وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahim kembali, kita bisa bertemu kembali dalam majelis Al-Qur'an kita, majelis tadabbur Al-Qur'an kita. Tentunya sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita garis bawahi bahwasannya Ramadan baru beberapa jam yang meninggalkan kita. Ya, belum satu pekan ya Ramadan meninggalkan kita, baru beberapa hari Ramadan meninggalkan kita. Dan kita sekarang alhamdulillah berada di bulan Syawal, ya bulan di mana di bulan ini ya dipertaruhkan tentang keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukses atau tidaknya kita di bulan Ramadan itu dilihat dari bagaimana ibadah dan interaksi kita ya dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal. Maka bulan Syawal ini adalah bulan penentuan. Bulan Syawal ini adalah ya bulan ya di mana betul-betul kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya bagaimana dengan ya kebenaran atau kejujuran kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah melihat di satu postingan, di satu gambar tentang ya orang yang pergi ke masjid di bulan Syawal. Sekarang katanya ya tamu-tamunya sudah pulang. Ya, tinggal tersisa tuan rumahnya. Siapa tuan rumahnya? Ya mereka-mereka yang istiqomah, konsisten dalam melakukan amal. Nah, mudah-mudahan kita bukan hanya menjadi tamu, ya, atau bukan hanya menjadi orang yang nanti ibaratnya menjadi alumnus dari bulan Ramadan, ya. Nanti reunian lagi, ketemu lagi bulan Ramadan tahun depan, ya. Dan itu tidak meningkat ibadah kita, ya. Nah, wa'udzubillahi min dzalik, kita berlindung dari posisi seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa termasuk menjadi manusia-manusia yang selalu istiqomah ya dalam melakukan amal sampai akhir hayat kita insyaallah. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, PR kita adalah bagaimana agar ya menjaga spirit Ramadan yang telah kita lakukan dan telah kita latih selama 1 bulan penuh, di mana ketika kita semua ya ibaratnya melakukan ibadah di bulan Ramadan terutama malam harinya yaitu dengan qiyamnya ya dengan tarawihnya ya dengan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ya salat tarawih yang begitu panjang, belum juga salat qiyamul lailnya, belum juga ibadah saumnya dan sebagainya.
Maka itu harus tetap kita pertahankan di bulan Syawal. Saya selalu teringat dengan nasihat dari guru saya ya. Bahkan kata guru-guru saya itu, Masya Allah ya, beliau pernah menasehati, kalau kamu ingin mengetahui kualitas keimananmu yang sesungguhnya, lihat di bulan Syawal. Ya, bahkan dimulai dari malam pertama bulan Syawal. Ya, hari pertama bulan Syawal, malam pertama bulan Syawal. Apakah di malam pertama bulan Syawal itu kita masih qiyamul lail tidak? Ya, di malam takbiran itu, atau justru kita sudah tidak qiyamul lail lagi. Ya, tidak bisa bangun lagi. Atau balik ke setelan pabrik. Ya, balik ke setelan pabrik. Nah, kita tidak mau seperti itu, kita ingin bagaimana caranya agar istiqomah ya, terus beribadah kepada Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang yang namanya al-yakin. Apa itu al-yakin? Al-yakin itu adalah kematian. Ya, kita terus bagaimana caranya ya agar terus istiqomah dalam melakukan sebuah amal ya. Dawam terus menerus melakukan sebuah amal. Sampai kapan? Ya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi PR kita adalah mempertahankan keistiqomahan kita ya dalam beribadah. Ya, apapun ibadahnya yang kita lakukan di bulan Ramadan, minimal jangan sampai ibaratnya ya, jangan sampai turunnya itu turun drastis sekali. Penurunan ada tidak? Penurunan akan selalu ada. Yang namanya iman, yazidu wa yankus. Iman itu akan bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, dia akan bertambah dengan ketaatan. Wa yankusu bil ma'asiyah. Dan dia akan berkurang dengan maksiat yang kita lakukan. Ya, karena tarik menarik. Dan menurut para ulama mustahil memang ketika kita akhirnya ya ingin bisa beribadah sebagaimana kita beribadah di bulan Ramadan. Itu mustahil. Pasti akan ada terjadi penurunan. Pasti akan ada terjadi apa? Penurunan, pasti itu ada. Dan itu manusiawi. Dan itu sunnatullah, pasti akan turun ya. Tapi PR kita adalah bagaimana caranya agar menurunnya itu tidak terlalu jauh. Ya kalau kita gambarkan grafiknya itu, ya terjadi penurunan tapi mudah-mudahan nggak sampai minus. Ya, mudah-mudahan nggak sampai minus ya. Ya terjadi penurunan wajar begitu ya, tapi nggak sampai minus. Nah, kenapa bisa terjadi penurunan? Contoh misal, saya ingin tanya ayah bunda bang kakak sekalian sahabat Quran yang dimuliakan Allah. Kemarin di bulan Ramadan bisa tilawah sampai berjus-jus ya. 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kalau di bulan Syawal di sini ada yang bisa berapa juz nih di bulan Syawal? Masya Allah. Di bulan Syawal biasanya udah sampai juz berapa nih sekarang? Syawal bulan ketiga, hari ketiga kalau salah ya sekarang ya. Luar biasa ya. Di bulan Syawal luar biasa perjuangannya untuk baca Al-Quran itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kata para ulama memang Ramadan itu punya nuansa yang berbeda. Ramadan itu punya nuansa yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya yang tidak kita bisa temukan di bulan yang lain. Misal di Syawal, ya pasti akan berbeda nuansanya. Ya, akan beda dengan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan atmosfer dalam melakukan ketaatan dan kebaikan itu sangatlah mendukung. Ya, sangatlah mendukung. Ketika kita di bulan Ramadan itu sampai kultum aja di masjid banyak banget. Salat subuh ada kultumnya, ya. Ntar sedikit duha ada kajian, ya. Sedikit nanti zuhurnya mungkin ada beberapa masjid yang ada kajian juga, ya kultum ya. Nanti sore maghrib menjelang maghrib ada tausiah, ya. Nanti setelah itu isyanya ada tarawih, ada ceramah juga.
terus semuanya mendukung iklimnya untuk melakukan ke amal soleh dan ketaatan di bulan Ramadan. Tapi kalau di luar Ramadan kan agak berat nih, ya agak berat. Terutama kalau di bulan Ramadan itu sangat mendukung untuk iklimnya sangat mendukung untuk ibadah karena juga ada sisi ya ada yang namanya sisi berjamaah di situ. Makanya eh, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu selalu mengatakan, kalau kamu ingin melihat kualitas keimananmu, maka perhatikanlah ya. Ya, maka perhatikanlah bagaimana akhirnya ya kondisimu ketika sendirian. Nah, ini nih poinnya ya. Jadi ibadah kita itu kalau rame-rame itu masih semangat ibadahnya, masih semangat baca Qur'annya, masih semangat mengkajinya dan sebagainya. Kalau berjamaah itu sangat wajar. Ya, sangat wajar. Sangat wajar. Malah aneh kalau berjamaah tapi nggak semangat gitu. Nah yang istimewa itu adalah bagaimana ketika kita itu akhirnya semangat dalam kesendirian. Ya, semangat melakukan ketaatan di kesendirian. Itu betul-betul kondisi keimanan kita yang sesungguhnya. Kalau kita benar-benar sendirian tapi semangat baca Quran, sendirian benar-benar qiyamul lailnya dipertahankan, sendirian tapi ya duhanya dilakukan dan melakukan amal soleh yang lain, dia sendirian tapi tetap melakukan konsisten dalam melakukan amal soleh, maka itulah yang disebut dengan keimanan yang sesungguhnya. Keimanan yang sesungguhnya. Ya, jadi kondisi keimananmu dilihat dari kondisi dalam kesendirianmu. Ya, itu sendiri itu kan jauh dari yang namanya ria. Sendiri itu jauh dari yang namanya sum'ah, nggak dilihat oleh orang, nggak didengar oleh orang, hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, masih dalam nuansa mudik mungkin ya bagi sebagian orang juga masih ada yang mudik ya dalam ke kampung halaman di perjalanan. Bagi yang mereka yang melaksanakan mudik ya ada sebuah nasihat ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah SAW itu ketika mudik, bukan mudik ya, melakukan perjalanan. Ya, Rasulullah masih tetap membaca Al-Quran di atas unta, tidak meninggalkan zikirnya, tidak meninggalkan tilawahnya. Maka bagi yang mudik-mudik nih atau bagi yang masih dalam nuansa silaturahim di bulan Ramadan, ya mari jangan dilupakan Qurannya. Ya, kita dapat ibadah silaturahimnya, tapi Qur'annya pun harus tetap kita jaga. Ya, Qur'annya pun harus tetap kita baca. Karena Nabi SAW itu ya tetap berinteraksi dengan Al-Qur'an meskipun sedang di perjalanan. Nah, itu apa namanya? Teladan dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah itu adalah ya sosok yang ketika sedang mudik, sedang melakukan perjalanan, itu masih sempat ya untuk melaksanakan satu, ya kalau kita ada yang masih mudik di sini, Bunda? Ada yang masih mudik ya, Masya Allah yang masih mudik, yang dalam perjalanan, mudah-mudahan masih Allah jaga ya terus sampai nanti pulang ke rumah ya. Jadi ketika kita mudik, kita bisa dapat satu ibadah yang namanya sholat sunnah safar. Sholat sunnah, sholat sunnah safar. Kedua, ya membaca doa, ya banyak berdoa ketika sedang safar, sedang silaturahim. Ketiga, orang yang sedang mudik dapat silaturahimnya juga, ya pahala dari silaturahim. Dan nanti punya kesempatan emas ya, orang yang sedang mudik atau melakukan perjalanan atau dalam rangka silaturahim itu punya satu sunnah yang bisa diamalkan, yaitu tidak meninggalkan membaca Al-Quran walaupun ketika berada di pesawat, berada di mobil, berada di kereta, berada di bis ya. Karena nanti ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan dalam kitab Sahih Bukhari ya bahwasannya Abdullah bin Mughaffal ya radhiyallahu an dia berkata, Ra'aitun Nabi, ya aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran
sementara beliau berada di atas untanya dan unta tersebut berjalan. Jadi Rasulullah itu ketika di dalam kendaraan ya, di dalam apakah mobil ataukah motor ataukah pesawat ya begitu ya. Apapun itu kendaraannya ternyata Rasulullah SAW itu ya selalu membaca Al-Qur'an. Ya kita ya termasuk ketika di kendaraan apapun ya harus diperbanyak ya membaca Al-Qur'an baik dalam mobil, motor, tadi ya, bis, pesawat terbang, kapal laut dan sebagainya, perbanyak tetap untuk membaca Al-Qur'an. Setidaknya ada bacaan Quran yang kita baca. Kemudian ada Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, dalam hadis ini ya terdapat keterangan tentang terus-menerus ya bagaimana akhirnya beliau beribadah ya. Bagaimana Rasulullah SAW terus-menerus beribadah ya karena beliau SAW membaca Al-Qur'an dalam keadaan menunggangi unta ya dan unta tersebut pun ya berjalan begitu. Dan beliau tidak meninggalkan ibadah berupa tilawah Al-Qur'an. Ya bagaimana Rasulullah SAW itu ini ketika mudik ya, ya melakukan perjalanan atau safar atau bahasa sekarang kan mudik gitu ya. Ternyata di dalam mobil ya tetap Rasulullah tidak meninggalkan ibadah. Satu ibadah itu membaca Al-Qur'an. Ya membaca Al-Qur'an ya di perjalanan ya Masya Allah. Dan di dalam hadis ini kita bisa mendapat isyarat juga ya bahwasannya eh, sahabat tadi mengetahui bahwasannya ya Rasulullah membaca Al-Quran itu kan gara-gara Rasulullah mengeraskan bacaan Al-Qurannya. Ya, Rasulullah mengeraskan bacaan Quran sehingga sahabat yang lain pun tahu. Ya, berarti di situ ada ya ibadah mengeraskan bacaan Al-Quran itu bisa lebih utama dibandingkan ya ibadah ya baca Al-Quran dengan suara yang pelan. Ya, dalam beberapa kondisi ya, dalam beberapa kondisi baca Al-Quran dengan dijaharkan, dijelaskan suaranya itu lebih utama dibandingkan dengan baca Al-Quran dengan suaranya dipelankan. Ya, dan ini pun ya Rasulullah di perjalanan berarti tadi membaca Al-Quran dengan keras sehingga sahabat yang lain bisa mendengarkannya. Ya, sahabat yang lain bisa mendengarkannya. Sehingga nanti kita bisa lihat juga nanti ada sebuah hadis ya, ada sebuah hadis ya bahwasannya orang yang membaca Al-Quran ya dengan mengeraskan bacaannya itu seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan. Ya. Orang yang baca Al-Quran dengan bacaan keras, maka kata Nabi orang tersebut seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan. Ya bacaan Quran kita itu ya. Dan dari sini kita belajar bahwasannya ya, orang yang membaca Al-Quran dikeraskan suaranya, dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Misalkan dikeraskan, ya dijaharkan atau ada yang dengan dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, orang yang baca Quran dengan bacaan yang jelas, ya suara yang jelas, itu seperti orang yang bersedekah. Terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang pelan, maka dia seperti orang yang sedekah tapi sembunyi-sembunyi. Ya dua-duanya adalah kebaikan. Ya dua-duanya adalah kebaikan. Nah, oleh karenanya, ya mari akhirnya kita bisa menormalisasi membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Ya, mau dalam kendaraan, ketika mudik ya, dalam bis gitu ya, dalam kereta ya, apapun kondisinya kita normalisasikan baca Al-Quran dalam keadaan apapun ya. Sehingga akhirnya kita tidak luput dari yang namanya ibadah membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Karena bagaimanapun akhirnya cara ya kita bisa mendapatkan pahala yang begitu banyak. Ya, pahala yang begitu banyak dengan bacaan Al-Quran kita. Saya teringat ya, ada seorang ustadz. Ustadz ini suka mengisi kajian di mana-mana. Satu ketika ustadz ini bertemu dengan seorang pengusaha.
pengusaha ini saking kayanya luar biasa, mobilnya itu begitu banyak. Terparkir di halamannya, mobilnya banyaknya, ada mobil ini, mobil ini, mobil ini, mobil ini. Ustadz tersebut kemudian mengisi kajian ya dengan mobil yang sudah lama, ya mobilnya sudah tua begitu kan ya. Ya, kemudian mengisi kajian di rumah ustadz tersebut. Kemudian akhirnya orang kaya tersebut melihat ustadznya atau melihat gurunya, ya kasihan gitu ya. Ya Allah, ya kasihan sekali begitu kan. Guru saya, ya saya punya mobil banyak sekali, sedangkan guru saya mobilnya kecil ya. Kemudian maaf ya sudah jelek barangkali, sudah lama begitu. Akhirnya sang pengusaha itu berusaha inisiatif ya, menawarkan akhirnya kepada ustadz tersebut. Ustadz gitu ya, saya mau memberi hadiah kepada ustadz. Hadiahnya apa? Pada saat ketika selesai mengisi kajian tersebut, ustadznya dikasih mobil Fortuner. Ya, ustadznya dikasih apa mobil apa? Mobil Fortuner. Ustadz, saya izin mau memberikan hadiah mobil Fortuner ini. Masih keluaran baru, mobilnya masih bagus. Ya, ini untuk Ustadz. Apa jawaban Ustadznya? Kalau kalau ayah bunda, abang kakak sekalian, dikasih mobil Fortuner, kira-kira mau diambil atau tidak? Kita bawa mobil, mobilnya udah tua nih. Ya mobilnya udah tua, udah lama gitu. Terus tiba-tiba ada yang nawarin ke kita, "Ini saya mau memberi kepada engkau mobil Fortuner. Keluaran terbaru, masih bagus, masih mulus, nggak ada cacat, nggak ada goresan." Ya masih enak. Dikasih mobil itu Fortuner di hadapan kita. Kira-kira mau diambil atau tidak? Mau diambil atau enggak? Pasti kayaknya kita ngambil deh, ya kan? Kapan lagi kita dikasih, ibaratnya dikasih mobil gitu ya. Dikasih mobil baru ya, masih bagus gitu. Nah, ini orang tersebut bilang, ustadz tersebut bilang, "Mohon maaf Pak, saya nggak bisa menerima mobil Bapak. Saya nggak bisa menerima mobil Fortuner Bapak." Ditanya, ya orang kaya ini kaget, "Loh kok nggak mau sih Ustadz dikasih mobil baru?" "Ya nggak apa-apa, ini mobil lama saya," kata beliau. "Alhamdulillah saya di mobil itu, ya mobil yang lama itu, saya sudah menghatamkan Al-Quran di dalamnya sekitar 40 sampai 50 kali kurang lebih. Di dalam mobil itu. Saya nggak mau ya kehilangan barokah gitu dari mobil itu. Mobil ini biarlah menjadi saksi," kata beliau. "Ya biarlah mobil ini menjadi saksi bagi saya ya ketika melakukan perjalanan ya. Itu akhirnya bagaimana akhirnya saya selalu mengisi waktu dengan Al-Quran sebagaimana tadi hadis Nabi SAW yang ketika mudik pun ya Rasulullah ya ketika melakukan perjalanan masih membaca Al-Quran di atas kendaraan." Ya, di atas kendaraan. Ya, Allahu Akbar. Dan menarik ya, ada satu kebiasaan dari para salafus sholih ya, di mana mereka itu mengukur ya waktu itu dengan apa ukurannya. Jadi salafus sholih itu selalu mengukur waktu itu ya, indikasinya atau indikatornya bukan dengan menit atau bukan dengan jam ya salafus sholih. Jadi bagaimana akhirnya salafus sholih itu ya generasi terdahulu, kalau kita kan ngukurnya berapa lama begitu kan, ya perjalanan itu ya, ya berapa lama perjalanan. Itu diukurnya dengan apa? Ya dengan waktu 1 jam atau berapa menit gitu kan, 10 menit atau 20 menit begitu kan. Nah sedangkan salafus sholih itu dan Rasulullah itu mengukur waktu dengan Al-Quran.
mengukur waktu dengan Al-Qur'an. Itu Rasulullah SAW. Suatu ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berapa lama jarak antara ya sahur dengan waktu imsak?" Ya, sahur dengan waktu dilarang kita makan. Kan Rasul menjawabnya dengan hitungan sekitar 50 sampai 100 ayat. 50 sampai 100 ayat. Ya, jadi Rasulullah selalu apa, selalu selalu mengukur waktu itu dengan Al-Qur'an. Contoh lain, ada seorang dai di Indonesia, ya, sudah wafat ya, namanya adalah, Syekh Ali Jabir, rahimahullah taala, ya. Syekh Ali Jabir itu, suatu ketika pernah ditanya, "Ustadz, jarak dari rumah Ustadz ke tempat, ngisi kajian itu berapa lama?" Beliau ngejawabnya bukan dengan hitungan jam, jalan perjalanan dari rumah ke tempat ngajarnya itu bukan dengan hitungan hitungan jam. Kalau kita kan misalkan berapa lama kita pergi dari rumah ke misalkan ke tempat kerja kita. Coba Ayah Bunda saya pengen tanya dulu, berapa lama misalkan Ayah Bunda kan ada yang kerja mungkin ya? Ada yang kerja tidak di sini? Berapa lama jarak antara rumah kita dengan tempat kerja kita? Kira-kira ya. Misalkan, oh 10 menit atau oh saya Ustadz dari tempat kerja dari rumah ke tempat kerja 1 jam perjalanan misal. Kira-kira berapa lama? Kira-kira berapa lama? Kita pergi dari tempat ya dari rumah ya ke tempat kita. Ya, hitungan menit dulu aja. Ya, biasa misalkan 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu kan. 30 menit. Nah, Syekh Ali Jabir itu bilang ya, saya itu pergi dari rumah ke tempat ngajar itu sepanjang Al-Baqarah. Ya patokannya itu Al-Baqarah beres. Al-Baqarah beres. Jarak antara rumah dengan tempat ngajarnya diukur dengan Al-Baqarah. Jadi patokannya itu bukan dengan waktu lagi, tapi patokannya dengan baca baca Quran. Ya, dengan Al-Quran yang dijadikan wirdun yaumiyun. Wirdun yaumiyun. Apa itu wirdun? Wirdun itu artinya adalah wirid ya. Wirdun yaumiyun adalah wirid harian. Wirid bacaan Al-Quran harian kita. Ya. Harian bacaan Al-Quran harian kita. Ya, wirdun yaumiyun. Makanya para ulama selalu mengatakan eh, apa namanya bacaan Al-Quran kita itu janganlah tinggalkan wirid harian kalian gitu. Ya, wirid harian kalian. Ada yang namanya wirdun ya, wirid ya. Wirid harian. Nah, kita jangan meninggalkan wirid harian kita ya. Tergantung setiap orang beda-beda wiridnya. Ya, setiap orang itu punya wirid yang berbeda-beda. Ya, wirid yang berbeda-beda. Ya. Ya. Al-wirdun yaumiyun. Ya. Jangan tinggalkan kata Nabi wirid harian kalian. Ya. Dan kalau kita lihat dalam surat Al-Qasas ayat 23.
Al-Qasas ayat 23. Perhatikan di sini kita lihat Quran surat Al-Qasas ayat 23. Quran surat Al-Qasas ayat 23 nih. 23. Nah, saya tampilkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma warada ma'a Madyana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna shaykhun kabir. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Nah, pernah mendengar kata wirid? Jangan lupakan wiridnya ya, gitu kan. Nah, termasuk Al-Quran itu harus kita jadikan wirdun yaumiyun. Al-Quran itu harus kita jadikan sebagai wirid harian. Jadi Quran itu adalah wirid harian kita. Nah, kenapa Al-Quran disebut dengan wirid harian? Ya, wirdun yaumiyun, wirid harian. Dan kalau kita melihat di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 23, ya, berkisah tentang Nabi Musa alaihi salam, Allah berfirman, walamma waradama amadyana wajada alaihi ummatam minan nas yaskun. Dan ketika sampai dia di sumber air negeri Madian. Jadi kenapa Allah memilih kata waroda atau wirid? Orang yang mempunyai wirid Al-Quran itu sebagaimana orang yang sedang mengalirkan air. Sedang mengalirkan air. Maka Al-Quran yang kita baca itu ya bisa menjadi sesuatu yang membasahi hati kita sehingga dengannya hati kita itu menjadi subur. Hati kita itu menjadi hidup. Hati kita itu bisa menjadi hati ya yang bisa memberikan ya manfaat yang banyak ketika hati itu subur. Sebagaimana orang yang waroda madyan wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Jadi kalau orang sudah mengalirkan sumber air, maka akan muncul yang namanya kehidupan. Nah, orang yang rajin memiliki wirid harian Al-Qur'an, maka dia sedang mengalirkan air, ya, mata air kehidupan bagi hatinya. Kalau hatinya sudah hidup, sudah subur, ya, maka ya akan keluar dari hati itu ya kehidupan, akan keluar hal-hal yang bermanfaat sebagaimana tanah yang ketika disirami oleh air, maka tanah itu menjadi subur, kemudian dia menghasilkan bunga, dia bisa menghasilkan buah, dia bisa menghasilkan manfaat bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Nah, itu salah satu hikmah kenapa Allah memilih kata wirid ya dalam Al-Qur'an. Maka kita harus punya wirid harian dalam membaca Al-Qur'an. Ya, berapa wiridnya? Beda-beda setiap orang. Ada yang 1 juz, ada yang setengah juz, ada yang 1 halaman. Tapi yang jelas harus setiap hari kita punya wirid harian kita. Dan jangan tinggalkan wirid harian itu. Jangan tinggalkan wirid harian itu. Meskipun hanya membaca 1 halaman, ya 1 hari. Gitu ya. Jadi wirid itu ya, zikir ya wiridan ya bahkan gitu ya. Termasuk dalam Al-Quran ya, bahasa Nabi adalah wirdun yaumiyun ya, wirid yaumian ya, wirid harian membaca Al-Quran yang direkomendasikan oleh Nabi adalah satu juz 1 hari begitu ya. Nah, siapa yang baru tahu di sini? Itu namanya wirdun yaumiyun, wirid harian. Jangan ditinggalkan wirid hariannya ya supaya kita bisa ya terus ya mendapatkan mengalirkannya air ya kehidupan dalam hati kita. Kalau kita 1 hari tanpa Quran, maka
kita akan mendapatkan, hati yang begitu kering. Ya, kita sering mendapatkan kondisi hati kita itu begitu kering sekali, padahal ya dari segi uang mungkin ada, ya dari segi finance tidak ada masalah, dari segi apa lagi, dari segi ya kemudahan ya dalam berbisnis dan sebagainya nggak ada masalah ya. Cuman ada yang bermasalah dalam segi kekosongan hati, ya kekosongan hati. Kalau hati sudah kosong itu ya berat ya, berat dalam melakukan, kehidupan ya, Masya Allah. Ya jadi harus punya tadi, misalkan contoh tadi Al-Muluk, kita baca setiap malam itu jadi wirid harian kita, wirid harian kita. Ya kita baca lagi surat apa misalkan ya, ya setiap hari kita baca, kita istiqomahkan, ya itu tidak masalah ya, yang penting tadi kita istiqomah dalam membaca wirid harian kita. Ya wirid harian kita. Begitu ya, ya dan itu jangan ditinggalkan. Kalau tidak sempat membaca wirid harian kita, ada batasnya ya, ada batasnya. Kita bisa ternyata mengejar atau mengkodok ya wirid yang biasa kita lakukan. Kapan batasannya? Nih misal nih ya, sahabat Quran, biasanya di malam ini baca surat Al-Muluk. Biasanya di malam ini kita baca surat Al-Muluk. Ya. Terus qadarullah karena kita sedang mudik ya, macet gitu ya, capek, sehingga ini nggak bisa tuh membaca Al-Baqarah. Maaf, membaca Al-Muluk karena kecapean akhirnya tidur. Nah, kata para ulama dia bisa diganti ya, diqodho mulai dari kapan? Mulai dari ba'da subuh sampai nanti sebelum zuhur, qabla zuhur. Ya, batasannya zuhur. Maka siapa yang melakukannya, misalkan malam hari ketiduran ya, kelewat ini Al-Mulk, kita bangun, ketika kita bangun nanti di ba'da subuh sampai akhirnya sebelum zuhur kita baca, maka itu tetap akan dicatat ya sebagai malamnya tadi dia baca surat Al-Mulk. Malamnya tadi dia baca surat Al-Mulk, tetap dicatat. Ya, tetap dicatat. Ya, begitupun biasanya misalkan, baca sholawat, zikir dan sebagainya, ya misalkan ya malamnya ketiduran, maka bisa diganti sampai nanti menjelang zuhur. Ya, itu terkait dengan bacaan Al-Qur'an atau, ibadah atau amalan yang, dilakukan kemudian tertinggal ya, amalan yang dilakukan kemudian tertinggal. Ya ala kulli hal, ya kita harus punya tadi wirid yaumian, ya wirid harian kita. Jangan sampai kita tinggalkan apapun itu bacaannya boleh kita baca ya. Ya, jangan sampai kosong, ya nggak ada bacaan Al-Quran yang kita baca dalam satu hari itu ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya Masya Allah ya, dalam belajar dan membaca Al-Quran, menghidupkan wirid harian kita. Alhamdulillah ya, eee, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita ya dalam belajar Al-Quran terus-menerus. Nah ini yang bisa kita pelajari sahabat Quran ya, dalam majelis kita hari ini, kajian kita hari ini. Insyaallah, mudah-mudahan kita bisa besok bisa bertemu lagi dalam kajian tadabbur Al-Quran harian ya insyaallah. Besok kita insyaallah akan belajar lagi ya pagi hari mulai dari ba'da subuh kita mulai istiqomahkan kembali ya kajian kita, tadabbur Al-Quran kita. Ustadz kenapa di Ramadan ndak ada live atau jarang saya ya? Di Ramadan saya jarang live TikTok karena memang ya ayah bunda pun mungkin ada yang di pagi harinya ba'da subuhnya ada tadarus Quran dan sebagainya begitu ya. Maka ya saya pun sama. Jadi di Ramadan kemarin nggak terlalu banyak live. Insya Allah di bulan Syawal kita akan rutinkan kembali live tadabbur Al-Quran kita. Begitu ya. Termasuk harusnya hari ini hari Senin ya.
Senin malam biasanya kita ada kelas, tadabbur salat khusyuk. Insyaallah nanti, di bulan Syawal kita akan adakan lagi tadabbur, salat, khusyuk insyaallah ya. Ya, di bulan Syawal ya, termasuk dengan program, ada beberapa program yang masih, belum terlaksana ya, sisa program ya. Pertama ada, The Powerful of Al-Quran itu masih ada sisa, insyaallah nanti kita lanjutin di bulan Syawal dan juga program, eee, Madrasah Lailatul Qadar kemarin, ya ada beberapa pertemuan yang insyaallah akan kita jalankan juga di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya dalam istiqomah dalam belajar, mengkaji Al-Qur'an, sampai kapan? Ya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin, ya. Tetap dijaga Al-Qur'annya, semangatnya, spiritnya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dalam terus belajar ya, mengkaji Al-Qur'an. Baik, kita cukupkan malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Terima kasih bagi ayah bunda, bang kakak sekalian, sahabat Quran yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.